Saudara, dalam beberapa minggu terakhir persediaan BBM di beberapa SPBU swasta kosong. Pemerintah meminta SPBU swasta yang tak memiliki pasokan untuk bekerja sama dengan Pertamina. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, karyawan bertahan dengan menawarkan makanan dan minuman pada pengguna yang datang. Mereka tidak bisa melayani pembelian BBM karena stok kosong. Potret kekosongan stok BBM di beberapa SPBU swasta mulai terasa sejak akhir Agustus lalu. Sebagian ada yang total menutup penjualan bahan bakar, sebagian lain ada yang hanya menjual BBM jenis solar. Masyarakat menyayangkan stok BBM di SPBU swasta kosong. Mereka meminta stok BBM tidak dimonopoli. Kerepotan sih, jadinya bensin yang udah habis mesti muter-muter lagi kan, jadinya khawatir takutnya mati tengah jalan gitu, nyari-nyari sel. Pengen nyari sel ya? Iya. Jangan dimonopoli gitulah bensinnya, jadi biar orang mengisi di pom bensin swasta juga lebih enak gitu, jangan dibatas-batasin. Kalau bisa sih pemerintah tolonglah diatur regulasinya, dibikin kebijakan, sebab juga banyak teman-teman kita terkena pengurangan ya. Mau nggak mau Pertamina, iya gitu. Kan kalau misalnya kan kalau nggak, daripada nggak ada sama sekali, daripada mogok mendingan Pertamina gitu. Menanggapi langkanya stok BBM di SPBU swasta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kuota impor BBM untuk swasta sudah diberikan 110%. Jika saat ini terjadi kelangkaan, Bahlil memberikan opsi bagi swasta untuk membeli BBM dari Pertamina. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Ketua Forum Berdaya Indonesia Tulus Abadi menduga kelangkaan BBM di SPBU swasta karena perusahaan tak mampu memitigasi perpindahan pengguna BBM subsidi ke non-subsidi. Akibatnya, ketika pengguna BBM non-subsidi meningkat, stok pun menjadi cepat habis. Menurut logika saya dan juga data yang saya peroleh, karena ini kan selama dalam kasus kemarin ada kasus oplosan gitu ya, yang menimpa BBM yang Pertamina, itu kan kemudian ada migrasi ke SPBU swasta yang cukup signifikan. Nah, migrasi itulah yang tidak diantisipasi oleh SPBU swasta, yang kemudian sudah dikasih stok 10% dari 100 tadi menjadi 110%, harusnya kan sangat cukup. Kalau memang bisnis plan-nya terkelola dengan baik dan sudah dimitigasi. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai kelangkaan stok BBM swasta merupakan akibat dari perubahan periode impor BBM untuk swasta dari 1 tahun menjadi per 6 bulan. Semakin seringnya pengurusan izin impor yang memakan waktu membuat ketersediaan stok BBM untuk swasta menjadi terhambat. SPBU swasta itu diberikan waktu 1 tahun sekali gitu ya, untuk melakukan impor, sehingga dia punya waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian ada suatu aturan dari Kementerian SDM yang mengubah periodisasi waktu dari 1 tahun menjadi 6 bulan. Dan ini harus dilakukan izin ulang gitu ya. Dan dievaluasi tiap 3 bulan. Nah, ini take time gitu ya. Sehingga agak lama dalam pengadaan BBM. Atau saya menilainya ini sebagai pemangkasan dari kuota tadi yang sekitar 50% tadi, itulah yang menyebabkan BBM langka tadi. Kini pemerintah sudah memberikan solusi untuk menyiasati kelangkaan BBM yang menimpa SPBU swasta. Namun harus ada jaminan agar kelangsungan usaha SPBU swasta tidak tergerus oleh persaingan yang tidak sehat yang bisa berdampak pada cabutnya investor dari tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Apakah solusi dari yang ditawarkan oleh Menteri SDM adalah satu-satunya atau justru ada solusi lain yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mengatasi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta? Kita akan tanyakan langsung pada anggota Komisi 12 DPR,
Toto Daryanto. Selamat malam Pak Toto. Ya, selamat malam, Baik. Pak Mas Ibrahim. Pak Toto, jadi apakah satu-satunya solusi ya tadi kerjasama dengan Pertamina untuk saat ini? Atau justru ada solusi lain yang bisa mengatasi kejadian ini Pak Toto? Kalau menurut saya ya, Pertamina itu salah satu saja solusi. Karena tidak boleh masyarakat itu sampai betul-betul tidak bisa mendapatkan BBM. Itu tanggung jawab Pertamina. Jadi kalau swasta tutup, swasta habis, di Pertamina harus tersedia. Itu yang pertama. Nah, tapi yang lebih penting menurut saya, ini kan persoalan yang sebetulnya kalau dibikin mudah ya mudah. Ya. Apa susahnya Pak Menteri kita ini panggil semua SPBU itu. Jadi kalau tadi Bung Fahmi Ardi, rekan saya dari UGM itu mengatakan, menyebut beberapa sebab yang tadi sudah dia sampaikan. Ya menurut saya ini bukan soal analisa ini. Ini ditanya langsung aja, dipanggil. Oke. Terus kenapa kamu kok pada tutup sekarang? Jadi apa masukannya? Nah saya kira dengan komunikasi seperti itu akan cepat bisa diselesaikan persoalan persoalan kelangkaan BBM yang ada di SPBU swasta ini. Kan intinya kita ingin supaya seluruh SPBU itu tersedia, apakah swasta, apakah Pertamina, karena lokasi-lokasi yang diberikan izin oleh pemerintah itu mestinya sudah dipertimbangkan sesuai dengan kemudahan. Pak Toto, kalau nunggu Menteri SDM memanggil, apakah tidak memakan waktu yang lama lagi? Oh, apa yang lama? Oh, ini urusan di Jakarta aja kok lama. Jadi Besok aja langsung kalau mau sebetulnya dipanggil ya? kan bisa. Kalau besok mau dipanggil pun kan bisa. Ayo hadir aja terus dialog. Apa sih masalahnya? Udah terus putuskan aja gitu. Bisa ada celah Jadi juga on the untuk spot mengubah aja. tadi impor, misalkan jumlah impor kan katanya dalam setahun diubah nih jadi per 6 bulan, itu diduga jadi pangkal masalahnya juga. Yo, kalau memang itu masalahnya kan ini Pak Menteri saya kira mungkin nggak tahu kalau itu masalahnya. Tapi kalau nanti dialog langsung dengan pelaku usaha kan dia akan tahu masalahnya. Kalau masalah situ ya diubah. Apa dasarnya? Ya saya juga ingin menanyakan sebetulnya sebagai anggota DPR. Kalau menteri itu menetapkan perubahan seperti itu, apa dasarnya? Oke. Harus yang jadi pertimbangan kan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Jadi kalau dengan perubahan kebijakan itu yang oleh Pak Menteri tadinya diduga membawa perbaikan-perbaikan, tapi nyatanya ini justru jadi masalah, ya yang dikoreksi kebijakannya, menurut saya kan gitu. Kalau dari DPR bagaimana? Apakah akan memanggil juga Menteri SDM untuk mengetahui? Saya akan kelamaan kalau harus DPR manggil menteri, baru menteri disuruh gini, kelamaan. Oke, itu. jadi langsung yang sat-set itu jadi artinya... Iya, sudah Pak Menteri langsung aja panggil itu SPBU itu. Tanyain langsung apa masalahnya, kenapa. Karena kalau ini nggak segera diatasi, itu persoalannya masyarakat yang akan dirugikan, itu yang jelas ya. Dan juga ini ada kesan sepertinya seolah-olah asing atau swasta itu takut apa bagaimana karena pertimbangan misalnya apakah dianggap ini persoalan yang terkait dengan demo-demo, misalnya ya masalah keamanan, ya kan kesannya menjadi seperti itu. Kenapa BBM kok menjadi tidak punya produk yang dijual kepada masyarakat gitu loh. Jadi menurut saya ini segera diatasi saja dengan sebetulnya cara kita on the spot dipanggil. keluhan ataupun juga informasi soal stok BBM di swasta langka itu terjadi sejak akhir Agustus, bahkan udah sekitar 3 minggu nih. Artinya jika 3 minggu terjadi secara terus-menerus, ini di mana nih yang salahnya Pak Toto? Ya salahnya menurut saya lihat ini kan nggak ada komunikasi nih antara menteri dengan pelaku usaha. Jadi yang satu buat aturan, pelaku usahanya mungkin ngambek atau ada masalah, ya sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Baik. Jadi solusinya menurut saya gitu saja. Kita nggak usah berandai-andai. Ini bukan lagi soal analisa-analisa. Ini persoalan real yang dihadapi di tengah masyarakat kita. Kalau BBM, kalau
SPBU ini segera ingin buka dan bisa melayani masyarakat dengan baik, ya sekarang pelaku usaha ditanya apa mau, jadi maunya gimana? Oke. Kalau mereka sudah tidak mau berusaha di Indonesia ya ditutup saja izin yang memberi pemerintah. Yang jelas lokasi-lokasi yang kita berikan itu kan sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan bagaimana memberikan kemudahan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Nah, itu intinya. Komunikasi itu menjadi kunci Oke. karena publik juga harus diberikan pilihan ya, hak juga konsumen pilihan Ya, memilih mana betul, produknya betul. untuk BBM ini. Baik, terima kasih Pak Toto Daryanto, anggota Komisi Oke, 12 semoga DPR. cepat diselesaikan Oke. oleh Menteri. Oke, Terima kasih Pak Toto. terima kasih. Ya, sama-sama.